Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, kali ini kita bersama Bu Heldiana sebagai Ya, penjual ikan asin pemula di daerah Muara Badak ya. Apa kabar Bu? baik, Oh baik. baik, baik, baik. Oke, mungkin untuk pertama kali boleh diceritakan mulai dari tahun berapa mulainya? Ya, kita sebenarnya mulainya itu udah lama ya. Dulu masih SMA tuh kita udah memproduksi ikan asin. Waktu itu kita mengelola sendiri ya usaha itu. Cuman karena pergantian tahun kita mulai merambah bisnis-bisnis baru. Jadi sempat vakum ya pada saat itu. Nah, sekarang kita ini fokus kepada penjualan. Jadi kita bukan proses kepada produksi lagi, tapi lebih fokus kepada penjualan, Mas. Oh gitu Ya. guys. Kalau gitu kok, kalau boleh tahu kenapa milih ikan asin ya Bu? Ya, karena ikan asin ini salah satu makan favorit ya pada Oh ibu-ibu iya, ya. ya Ya, benar-benar satu sih makan guys. favorit. Kita kan kebanyakan dari ibu-ibu ini kan bagaimana cara ini apa memaksimalkan uang kita ini kan. Jadi Ya. selain kita mengkonsumsi telur yang berprotein, kita juga bisa mengkonsumsi ikan asin sebagai salah satu alternatif pengganti Oh iya, ikan benar-benar basah atau benar daging gitu ya. ya. Karena dia memiliki protein yang lumayan tinggi. Jadi biar hemat lah ya. Ya, hemat tapi sebenarnya ikan asin juga tidak murah-murah banget, Mas. Oh Iya. iya, dan enak juga rasanya ya. Tapi itu kayak memancing gairah untuk kita Iya, lebih benar-benar. makan tuh lebih bergairah gitu ya daripada kita makan ikan biasanya itu. Oke, jadi gitu ya. Kalau boleh tahu modal awalnya berapa nih untuk mulai masuk ke bisnis ikan asin? Kalau dulu ya kita untuk produksi itu kan kita kan jadi nelayan ya waktu itu ya. Jadi modalnya tuh paling modal bensin ya kan, solar waktu itu sama ya garam gitu kan. Modal tenaga. Tapi kalau untuk masalah penjualan ini sih kita ya perlu modal uang, Mas. Oh iya sih, itu Ya, udah karena pasti kita ya. jual beli ya, kita beli terus kita jual gitu kan. Nah, harga itu perbandingannya ya bisa 50 lah gitu. Oh iya, Ya, iya, iya. tapi itu Iya. ada resikonya, Mas. Oh iya, ada risikonya ya. Resiko. Itu pasti ya, saya. Ya, Kalau bisnis pasti ada risikonya. Karena kita ini kan penjualan tuh pasti ada resiko. Iya, pasti, pasti. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Biasanya yang dijualnya ada berapa jenis ikan asin, dan kalau boleh tahu ikannya jenis apa aja ya? Kalau ikan asin tuh ya beragam sih, Mas ya, karena ikan asin ini kan banyak ya. Ada jenis ikan apa sungai, ikan laut, semuanya bisa dikeringkan. Oh, Seperti iya. ikan nila juga bisa dikeringkan, ya kan. Biawan juga bisa dikeringkan. Ikan laut juga banyak yang bisa dikeringkan, ya kan. Tapi yang paling laris nih, Mas ya, best sellernya itu ikan teri, itu ikan teri kering ya, udang pape sama ebi ya, udang ebi. Terus tuh ada ikan sungai kayak ikan apa tuh, ikan nila itu ya dikeringkan. Terus ada ikan biawan, ada ikan apa tuh ikan haruan laut lah seperti gitu iya. ya. Jadi ada ikan sungai juga ada ikan laut yang bisa dikeringkan. Udang papa itu guys, itu kesukaan saya tuh udang papa itu. Apa itu termasuk best sellernya lah, harganya juga lumayan tinggi ya. Kalau boleh tahu untuk awal-awal dari ini ya, kita berlayar ya, kita Ya, berlayar. dari Ya? nelayan ya, itu hasilnya dari dari nelayan. nelayan. Jadi nelayan itu kan kadang dia kan ada yang fokus mencari ikan, Ya. tapi pasti akan dapat ikan-ikan kecil. Nah, itu yang biasanya gitu. nggak dibuang, itu dikeringkan gitu kan. Nah, Oh, proses iya pengeringannya gitu. tuh ya lumayan juga sih memakan waktu, apalagi kalau musim hujan. Nah, kita ini juga punya kendala, Mas ya, kalau penjualan ini ada kendalanya ya seperti tadi musim hujan Musim itu. hujan. Walaupun kita bukan sebagai produksi, kita sebagai jual beli itu resiko besarnya tuh di musim hujan. Hujan pasti ya. Karena pasti akan dijemur biasanya, Mas ya. Kalau sudah tertumpuk ikan asin itu kan pasti akan kita jemur. Iya. Nah, kalau musimnya hujan tuh kan kita nggak bisa jemur. Jadi resikonya ada yang berjamur ya kan. Nah, berulat itu harus dijaga Oh, itu. iya, Nanti berulat akan tak tuh. steril lagi tuh kan ya. Nah, jadi kita tuh ada ini, Mas. Ada semacam kayak gini ya. Nah, ini bisa dilihat nih. Ini salah satu cara kita mensiasati supaya penjualan kita tuh lebih Tahan maksimal, lama, gitu. lebih tahan lama. Lebih tahan lama, beli maksimal juga, Mas. Karena kalau begini kan dia kedap ya. Kedap udara. Jadi dia nggak mudah terkena bakteri gitu. Nah, tapi gitu. tetap kita jemur juga nanti. Kalau misalnya ini sudah misalnya seminggu itu udah tetap kita jemur juga. Oh, jadi Ya. gitu ya. Tantangan terbesarnya berarti hujan ya. Tantangan terbesarnya hujan, terus ya kadang banjir masih datang. banjir. Produksi banjir gitu maksudnya. Oh. Produksi yang melimpah lah ya. Iya. Jadi pas ikan itu banyak banget di laut, akhirnya nelayan ini mau produksinya tuh berlebihan, nah kan. Nah, akhirnya menumpuk. Nah, itu akan murah itu, Mas ya. Nah, murah. Jadi kita jualnya juga itu
anu juga murah juga, jadi kita turun naik harga itu. Oh iya, soalnya banyak kan Ya, demandnya saingan banyak. juga pada menurunkan harga biasanya. Iya. Itu tantangan terbesarnya. Nah kadang waktu kita numpuk itu harga mahal, terus kita diserang oleh produksi yang melimpah gitu. Oh iya iya. Jadi pas Iya. kita numpuk nih, awalnya kan kita masuk nih, misalnya berpuluh-puluh kilo kan, tiba-tiba itu anjlok harga karena Produksinya yang produksinya banyak. besar. Akhirnya kita otomatis jualnya murah gitu. Nah itu Oke. udah dibilang kerugian sudah di situ ya. Kalau proses pembuatannya kira-kira ibu tahu nggak bu? Pas pembuatannya tuh ya kita awalnya kan ikan tadi kan kita bersihkan ya kan, bersihkan baru kita taruh dalam wadah itu. Oke. Nah, kita kasih garam curah itu ya. Dikasih garam. Garamnya beda ya, nggak seperti garam. Oh garamnya bukan seperti garam-garam yang di toko. Bertekstur besar, agak besar-besar gitu dia. Oh Nah gitu. itu ditaburin, nanti didiamkan. Kalau misalnya tuh jangan terlalu lama ya. Kalau kami sih biasanya tuh cuma semalam aja. Semalam ya. Terus kita jemur gitu. Karena kalau lama tuh nanti dia asin. Oh gitu, asin. Tapi itu kan juga ikan asin ya. pasti ada. Tapi asin banget gitu. Ya, oh asin Iya, banget. nah kalau misalnya musim hujan tuh kan otomatis kita kasih garamnya banyak tuh Mas ya. Oh gitu. Nah, jadi akhirnya tuh nanti asin banget gitu jadinya. Iya iya. Kalau iya. nggak gitu nanti dia mudah busuk gitu. Oh iya. Nah, jadi Pasti. kadang kalau udah ketemu di pasar ya ikan itu kayak putih-putih itu tuh fix tuh banyak garamnya. Fix banyak garam. Nah, banyak garamnya. Dalam sehari biasanya bisa memproduksi sekitar berapa kilo? Kita ini kan sebenarnya bukan ini ya, bukan yang produksi Mas ya. Oh, berarti dalam sehari Tapi yang kira-kira bisa ya, ngejual berapa kilo? Ya, kalau dulu sih kita banyak Mas, tergantung dapatnya dari laut kan ya. Ya. Pokoknya bisa berpikul-pikul gitu. Berpikul-pikul. Iya. Tergantung pendapatan kita dari laut. Tapi kalau sekarang kan kita fokus ke penjualan ya kan. Penjualan kita ini juga beragam Mas, Beragam bisa ya. ya. Gak nentu berarti ya? Nggak nentu, ya bisa dipastiin. Misalnya kalau permintaan warung-warung banyak ya kita bisa jual banyak ya kan. Kita udah punya langganan beberapa kan. Tapi kalau pas sepi kan orang kan udah selalu makan ikan asin Mas. Iya iya iya. Ya kayak gitu. Jadi kita nggak bisa ngasih kepastian rata-ratanya ya nggak bisa karena itu tadi Nggak nentu. pedagang kan banyak Mas, bukan hanya kita juga. Makanya kita punya solusi yang berkemasan tadi supaya itu cepat terjual juga gitu. Biar menjual juga ya, Ya, kemasannya. karena kita ini kan mulai lagi dari awal nih Mas ya kan. Hmm. Mulai dari awal lagi. Oke lanjut. Biasanya ngambil ikan asin apakah ke satu tempat doang di bagian nelayan atau biasanya ngambil ke banyak tempat? Biasanya kita itu nggak bisa ngambil di satu tempat aja, jadi kita nggak bisa punya langganan tetap satu orang juga Mas, Nggak karena bisa ya? karena itu tadi saat kita masih banyak kan kita nggak ngambil tuh. Nah, sedangkan si nelayannya dia harus cepat menjual barangnya. Iya. Jadi kita harus punya langganan itu, langganan tetap itu beberapa tempat lah Mas. Berapa tempat? Ya, terus juga ikan asin ini juga ada tempat-tempatnya Mas. Jadi nggak semuanya Iya. tuh di sini tuh murah, ada tempat lain tuh yang murah karena dia memang penghasil besar untuk ikan-ikan Oh tertentu memang gitu. iya iya iya. Ya, jadi misalnya di Badak itu ikannya kan kebanyakan ikan teri gitu kan. Nanti ada di daerah hulu itu kebanyakan ikan biawan, ikan sepat. Jadi kita nggak bisa nentukan dari situ. Tergantung daerah berarti ya? Ya, karena dari Banjarmasin juga gitu Ya. kan. Gitu Mas. Kalau boleh tahu harga ikan asin yang paling laku nih kira-kira harganya berapa ya per kilo ya? Ya, kalau konsumen itu ya paling ya kemampuannya beli itu kalau ikan asin tuh di 50 sampai di 60 itu Mas. 50 sampai Ya, 60. itu untuk ikan asin yang kayak biawan tadi ya. Biawan. Ada juga yang murah seperti ikan batu, itu kan murah tuh Mas ya di 35. Ada kadang dia 25, kadang Oh, ikan 35. batu murah ya? Ya, ikan batu, ikan kendia gitu, ikan kayak ikan gulama gitu. Itu murah itu karena dia memang di laut itu Melimpah. melimpah. Oh, Ya. jadi melimpah kalau Kalau banyak. ikan teri biar melimpah dia tetap mahal. Oh gitu, ikan teri walaupun melimpah sama hal. Iya, karena dia banyak kan 1 kilonya banyak Mas. Oh iya iya iya. Iya. Jadi 1 kilonya banyak makanya dia jadi mahal juga. Mungkin karena itulah salah satunya. Sebagai penjual, apakah ibu punya pelanggan tetap atau belum? Iya, pasti punya pelanggan Oh, tetap, pasti Mas. punya Karena yang ya? doyan ikan asin ini pasti orangnya itu aja Mas. Iya. Nah, kayak gitu. Dia kalau udah doyan tuh pasti beli terus Iya. gitu. Kadang ada orang yang mau mencoba gitu kan. Tapi kalau sudah ngerasa enak pasti beli. Karena ikan asin ini Iya, Mas iya, kalau dia misalnya ya kering banget itu sama yang belum kering banget itu orang Beda. lebih suka yang belum kering banget. Oh, belum kering banget. Ya, Saya kira yang agak kering ya. basah gitu. Karena kalau kering banget itu kan keras ya kan. Oh iya, Ya, keras. Iya iya gitu. iya iya ya. Oke, kendala paling sering dalam penjualan yang ibu hadapin saat ini nih apa?
Ya kendalanya kalau tadi cuaca tadi Mas. Cuaca tadi ya? kan kita nggak bisa ini kan, kita lambat jual gini kan, terus dia rusak gitu. Kalau kendala penjualannya ya, secara signifikan sih nggak ini ya, nggak pernah sih ya. Oh, nggak Karena ada pasti ya? ada yang beli. Pasti gitu. ada. Pasti ada yang beli. Oke, Cuman oke, nanti daya beli akan menurun ketika memang ikan itu melimpah. Oh Pasti iya. kan daya beli akan menurun itu. Harganya naik turun ya. Ya, kayak gitu. Oke, lanjut. Kalau misalnya stok habis dan ada yang mau beli, bagaimana cara ibu mengatasinya? Stok habis ada yang mau beli. Iya. Biasanya kita ngambil ke rekanan-rekanan kita. Mas. Oh, berarti ada kayak pasti ada teman rekanan. gitu ya? Kita kalau bisnis itu harus punya rekanan. Iya, iya, Jadi iya. kalau Iya. misalnya kita habis, ya kita ambil ke rekanan kita. Ngambil ke rekanan. Iya. Oh iya sih, itu pasti ada Harus bisnis. kita bisa memenuhi Mas namanya pelanggan itu. Nggak bisa karena kalau bisnis itu putus gitu udah customernya pasti pergi ke tempat lain. Oh iya sih. Sebagai penjual, apakah ibu punya cara sendiri agar penjualan ibu tetap stabil dibandingkan toko-toko lain? Ya tadi salah satunya kita pakai kemasan tadi, Oh, yang iya, kita benar, kemasan benar. tadi kita pakai stikerin kan. Ya. Kita menjualnya kita pakai moto tuh kita higienis gitu. Oh iya, Karena higienis ya. jujur aja kalau ikan asin ini kalau kita nggak higienis tuh pasti akan ada ulat-ulatnya gitu. Ulat ya? Oh iya, itu pasti. Kecil-kecil Saya itu. pernah nemu soalnya. Ya kecil-kecil tuh pasti ada. Jadi moto kita menjual tuh harus higienis. Jadi orang-orang pasti beli gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Apakah sebagai penjual ikan asin, apakah ada pesan untuk pemuda yang ingin memulai bisnis ikan asin tentunya? Oh iya, pasti ada Mas ya, buat anak-anak muda itu memang harus berkarya ya. Kita tuh jangan gengsi walaupun usaha kita seperti ikan asin gitu, Iya. jangan gengsi karena ikan asin ini bisnis besar Mas. Jangan gengsi Ya, berarti ya. jangan gengsi karena ikan asin ini bisnis besar. Dibandingin kalian bisnis ikan basah tuh masih bagus bisnis ikan asin. Ikan asin. Oh, Ya, berarti ikan asin karena ini lumayan tinggi ya. Iya, penjualannya itu juga dia skalanya besar. Oh, iya, Ya, iya. kalau karena ikan basah tuh nggak bisa skala besar dia kalau di eceran-ecerannya. Iya. Nah, beda kalau kayak di pelelangan kan skala besar. Ya, Kalau benar di banget. eceran nggak bisa skala besar karena dia kan udah busuk ya kan. Mm-mm. Jadi kalau ikan asin nih bisa dalam skala besar karena kan dia nanti kalau dijemur gitu kan Ya. ya. Sistemnya gitu. Oh, Ngomong-ngomong Mas dari mana Mas? Dari sekolah mana? oh, kita dari SMK 18, Oh, Bu. SMK 18. Kita lagi mengerjakan tugas proyek untuk wawancara penjual ikan asin. Berarti ada ini ya keinginan untuk berwirausaha mungkin ya Iya, di sekolahnya. benar banget. Oke sih. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman wawancaranya dari Bu Heldiana ini. Itu benar-benar ilmu yang banyak ya, Bisa kasih moto nggak, pengetahuan. Mas? Bisa kasih kata-kata nggak? Oke, untuk kata-katanya, Saya kasih kalau mau memulai bisnis jangan gengsi. Oke. dah. Saling ngapus deh buat anak-anak SMK 18 ya. Ya, Nah, maaf ya anak saya empang lewat ya. sudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wirausaha mula. Salam wirausaha pemula. Usaha pemula, usaha muda. Sukses. Sukses. Oke.